Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan masih saja melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih tetap dalam ketaatan kepadanya dan bisa menjalankan aktivitas kita siang dan malam termasuk menimba ilmu-ilmu Ahlul Bait alaihi wassalam pada malam hari yang mulia ini. Kita masih mengkaji tentang hak-hak seorang pemimpin dalam kajian akhlak, yaitu kita membaca syarah Risalatul Huquq Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana suatu kaum yang terbelakang peradabannya sampai-sampai mereka tidak memiliki kemajuan apa-apa, tidak mengerti bahasa apa-apa, tapi mereka ditindas dan dizalimi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian mereka minta tolong kepada Dzulqarnain atau Alexander yang kemudian dia memerintahkan untuk membakar besi, melumerkannya dan membuat bendungan yang besar di antara dua bukit sehingga Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa lagi memasuki untuk menyerang dan menzalimi kaum tersebut. Bagaimana digambarkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 93, kemudian juga pada ayat 94 dan 96. Dan betapa Dzulqarnain atau Alexander itu seorang pemimpin yang rendah hati ketika beliau mampu mengusir penguasa yang zalim yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dia tidak mengatakan bahwa itu hasil pikirannya atau hasil kerjanya, tapi dia mengatakan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya seorang pemimpin harus rendah hati, harus tawadhu. Apapun yang ia peroleh, apapun yang dapat ia lakukan demi menolong bangsa dan umatnya itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya seorang pemimpin yang cerdas, yang adil dan mementingkan rakyatnya sehingga rakyat akan merasakan keamanan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Pada malam ini kita akan lanjutkan kajian akhlak kita dalam tema tersebut yang masih berkaitan dengan masalah seorang pemimpin yang baik dan yang adil. Di dalam sebuah ungkapan Al-Imam Ali alaihissalam berkata terkait masalah pemimpin yang adil,
fa innar ra'iyata salihata tanju bil imamil adili ala wa innar ra'iyatal fajirata tuhlaku bil imamil fajiri. Beliau mengatakan keselamatan orang-orang baik itu tergantung kepada pemimpin mereka yang adil, dan kehancuran orang-orang yang jahat disebabkan pemimpin mereka yang buruk. Artinya pemimpin yang adil itu sangat berperan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam sebuah masyarakat dan sebuah negara. Kemajuan sebuah negara dan rakyatnya itu tergantung kepada pemimpinnya yang adil, yang senantiasa mementingkan rakyatnya. Dan sebaliknya kehancuran sebuah negara, kehancuran masyarakat dan rakyat di sebuah negara itu disebabkan karena pemimpinnya yang zalim, pemimpinnya yang fajir, yang senantiasa membuat kerusakan dan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas peranan pemimpin yang adil di dalam sebuah masyarakat ini tidak bisa diragukan dan disangsikan lagi. Karena itu manusia dan seluruh rakyat dimanapun mereka berada senantiasa menuntut pemimpin yang adil yang dapat membawa mereka kepada kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Kita akan mengkaji tentang bagaimana kita mengenali pemimpin yang baik, yang dapat membela rakyatnya, mematuhi mereka. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam meriwayatkan sebuah riwayat bahwa Imam Al-Husain alaihissalam pernah berkata kepada para sahabatnya. Imam Husain berkata, "Ayyuhan nas, innallaha jalla dzikruh ma khalaqal ibada illa liya'rifuhu. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ إِسْتَغْنَوْا عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ." Artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan umat manusia supaya mereka bisa mengenalnya, supaya mencapai ma'rifahnya, ma'rifah kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mengenalnya, yaitu mengenal Sang Pencipta, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyembahnya. Dan ketika mereka menyembahnya, maka mereka tidak perlu menyembah kepada selainnya. Hadis ini yang dibawakan oleh Imam Husain alaihissalam menyangkut suatu hal yang sangat penting, yaitu falsafah diciptakannya manusia. Beliau mengatakan falsafah dan hikmah diciptakan manusia adalah untuk liya'rifuhu, mengenal dan bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu makrifah yang sebenarnya, makrifah dengan pengetahuan, dengan pengkajian dan pendalaman, yaitu mengkaji tauhid atau usuluddin atau akidah dengan argumen yang logis, yang rasional, yang dapat dicerna oleh akal pikiran manusia. Liya'rifuhu, Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan belajar dan mengkaji yang sesungguhnya dan serius. Kalau sudah mengenal, untuk apa? Fa idza 'arafuhu 'abaduhu. Apabila kita telah mengenal Allah, maka kita akan menyembahnya. Ya. Jadi pentingnya ma'rifah kepada Allah sebagai landasan, sebagai dasar untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Ketika menyembah kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah tidak dengan landasan ma'rifah yang kuat dan ma'rifah yang benar atau mengenalnya secara baik, maka ibadahnya akan menjadi rapuh, akan menjadi cepat goyah, tidak tahan ujian. Tetapi kalau ibadah kepada Allah dengan landasan ma'rifah yang kuat dan yang benar, maka akan kokoh dan akan menyampaikan kepada kebahagiaan dan ketentraman lahir batin dunia dan akhirat. Fa idza 'abaduhu istaghna 'an ibadati ma siwahu. Apabila mereka manusia telah menyembah kepada Allah dengan ma'rifah yang sebenarnya, maka tentu tidak mungkin lagi menyembah selainnya. Tidak mungkin beribadah dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini tentang falsafah penciptaan atau diciptakannya manusia. Jadi betapa pentingnya kita mengenal falsafah hidup atau falsafah penciptaan dan diciptakannya manusia.